Bagaimana kabar saudara hari ini? Jangan lupa untuk selalu makan asupan yang cukup, tetap jaga kesehatan dalam situasi apapun, dan jangan lupa juga yang paling penting adalah selalu jaga situasi rohani kita. Mari saudara, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara, di Alkitab itu ya, hati itu bukan bicara tentang perasaan, tentang emosi. Seolah-olah kalau hati itu perasaan, kepala itu tentang akal budi, tentang pikiran, tentang rasio. No. Di Alkitab, hati itu sering dimaksudkan itu adalah pusat di mana kepercayaan, kesukaan itu memancar. Jadi kalau setiap kali ngomong tentang hati, itu bicara tentang apa yang kita sungguh-sungguh percaya dan sukai. Kalau hati sudah percaya dan hati sudah suka, biasanya apa? Pikiran akan anggap masuk akal, emosi akan anggap menarik, dan kehendak itu akan anggap ini bisa dilakuin, ini boleh dilakukan. Saudara, bagaimana kita menjaga hati? Bagaimana kita menjaga hati? Amsal menunjukkannya bahwa sekalipun hati ini adalah seperti pusat kendali segala sesuatu, tapi mata, telinga, mulut, kaki, tangan, ini bisa mempengaruhi hati kita loh. Nah, contohnya, saudara, kalau kita menatap segala sesuatu secara berkelanjutan, lama-lama kita pasti akan terpikat. Nah, saya pernah punya pengalaman, pernah ke pasar waktu masih usia remaja dan ngintip orang main judi, saudara. 1 kali lihat, 2 kali lihat, 3 kali lihat, lama-lama saya merasa saya bisa menang loh main ini. Dan saya, saudara, nggak punya niat main judi sekalipun. Hati saya bersih. Waktu itu saya baru pulang dari gereja lagi. Saya bawa Alkitab. Dan ketika saya hampir terjerat akan main, untung ada orang asing yang tiba-tiba negur saya keras. Saudara, mulai dari apa? Dari mata. Itu bisa mempengaruhi hati. Contoh yang lain, saudara, kalau misalnya ya, kita pernah dengar orang gosip. Atau kita bahkan ikut ngomongin orang. Ini jelek-jelek gitu aja. Padahal sebelum kita ngomongin dia, kita nggak ada masalah apa-apa. Tapi begitu kita mendengar omongan jelek tentang orang itu, biasanya bagaimana? Hati kita, apa yang kita dengar itu akan membuat hati kita ikut merasa orang yang diomongin, yang kita dengar itu memang jelek. Yang awalnya nggak ada masalah pun jadi masalah. Karena kita ikut di dalamnya. Maka saudara, jaga hati. Mulut, mata, telinga, kaki, tangan kita bisa mempengaruhi hati kita. Cara terbaik karenanya untuk menjaga hati adalah dengan menyembah Tuhan setiap hari. Menyembah Tuhan setiap hari. Mata, mulut, pikiran, imajinasi kita semuanya diorientasikan pada Tuhan. Apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan pikirkan tentang sesuatu atau tentang seseorang juga menjadi apa yang kita lihat, kita katakan, dan kita pikirkan. Saudara, renungkanlah. Dalam hal apa kita sering gagal menjaga hati? Adakah hal-hal yang kita pikirkan, yang kita katakan justru membuat kita, membawa hati kita semakin jauh dari Tuhan? Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kita nggak mampu lakukan ini sendiri, mintalah setiap hari dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Roh Kudus, tolonglah aku. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, tolong kami menjaga hati. Jika kami bisa menjaga makanan sebaik-baiknya, menjaga kesehatan, Tuhan juga kasih kami hikmat dan bijaksana untuk menjaga hati kami dari segala hal yang toksik, yang beracun, yang menjauhkan kami dari hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tetap jaga kesehatan saudara. Jika saudara penuh pergumulan dan ingin didoakan, jangan sungkan untuk menghubungi kami hamba Tuhan. Kami akan berdoa untuk saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.